Shalom, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen pengasuh mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Perkenalkan, nama lengkap saya Utniel Marcelinus Bora, kelas B reguler sore, semester 7. Di sini saya akan membahas isi buku yang saya sudah review, yaitu tugas review buku keempat yang berjudul Pemerintahan, Pembangunan dan Inklusi Sosial di Amerika Latin. Berkenaan dengan agenda politik, para sarjana biasa menafsirkan pembentukan Uni Amerika Selatan sebagai indikasi proses transformasi regional yang berkepanjangan di Amerika Selatan, terutama para pendukung regionalisme pasca hegemonik berpendapat bahwa pembangunan sosial semakin penting dalam kerjasama regional organisasi baru dibangun berdasarkan pengalaman organisasi lama. Akibatnya berbagai perjanjian yang berbeda dalam jangkauan dan ruang lingkup serta dalam waktu keberadaannya saat ini merupakan lanskap regional Amerika Selatan. Beberapa perjanjian baru telah ditandatangani dalam 2 dekade terakhir dan melengkapi organisasi Mercosur yang ada. Alba Bolifrance para Los Pobres dibuat pada tahun 2004. Pada tahun 2010 dan Alinsa dibandingkan dengan organisasi regional lainnya, fleksibilitas kelembagaan UNASUR tampaknya mendukung proses pembuatan kebijakan yang berbeda di berbagai bidang kebijakan tersebut. Dengan menganalisis dan membandingkan 5 diantaranya, buku ini berupaya memahami mekanisme perbuatan kebijakan publik daerah dan mengungkap kondisi perumusan kebijakan yang efektif. Ini adalah Dewan Kesehatan Selatan secara total, terdiri dari 12 dewan sektoral, mulai dari keamanan atas pendidikan hingga budaya. Studi kasus UNASUR mengembangkan produser kerja mereka sendiri. Mode kerja antar pemerintah dalam kombinasi dengan struktur kelembagaan fleksibel UNICEF memungkinkan faktor analisis yang memengaruhi tindakan kolektif dalam kelompok-kelompok yang berbeda di bidang kebijakan dikembangkan secara berbeda satu sama lain. Kasus UNASUR membuktikan bahwa struktur antara pemerintah yang fleksibel mendukung proses yang berbeda dalam struktur formal yang sama. Dengan begitu, UNASUR tidak hanya menarik secara empiris, tetapi juga secara konseptual. Fleksibilitas kelembagaan memungkinkan pola komparatif dan menantang penafsiran tradisional integrasi regional dan lembaga regional. Pencarian penjelasan mengapa supermental gagal masih dominan dalam literatur tentang integrasi regional. Berbagai lapisan penjelasan tradisional dapat dikelompokkan ke dalam aliran pemikiran merupakan teori empiris dari proses integrasi Eropa berpengaruh dalam studi wilayah di seluruh dunia. Namun, memikirkan ilmiah dalam tradisi ini lebih menjelaskan mengapa supernasionalitas gagal alih-alih mempertimbangkan keagamaan, proses yang dapat diamati secara empiris yang sebenarnya terjadi neofungsionalis. Yang pertama kali antara negara bangsa memiliki kekuatan integrasi, mengemukakan kebutuhan fungsional integrasi lembaga. Supernasional menurutnya merupakan penggerak integrasi dan sekaligus tujuan akhir kerjasama. Di sisi lain, para integramentalitas menolak keberadaan supernasionalitas, berpendapat bahwa integrasi Eropa dibangun di atas fondasi lembaga antar institusi dapat menegaskan otoritas atas negara yang berdaulat
Namun demikian, analisisnya membahas tentang ada atau tidak adanya supernasionalitas. Sampai saat ini, cara pandang ini masih dominan. Para ahli seperti membangun argumen mereka di sekitar lembaga supranasional yang lemah atau hilang dan mengklaim bahwa proses regional selalu bergantung pada pembuatan kebijakan presidental. Pada saat yang sama, perekonomian masih diperlakukan sebagai kekuatan penarik regionalisme. Kedua anggapan tersebut, yang supernasionalitas dan kekuatan integratif ekonomi, tidak berlaku dalam kasus UNASUR dan modus regionalisme Amerika Selatan. Pada umumnya sebaiknya seperti berpotensi menghambat pembuatan kebijakan daerah, bukan malah menguntungnya. Teori integrasi tradisional tidak lagi mampu menjelaskan proses yang muncul tidak hanya Amerika Selatan tetapi juga di wilayah dunia yang lama. Integrasi regional ini, secara khusus para sarjana regionalisme, baru berkontribusi pada studi daerah dengan perspektif konstruktivis. Dibangun konsep wilayah. Pendekatan pembangunan wilayah membuka jalan bagi teori wilayah di luar lingkup organisasi. Organisasi meskipun regionalisme baru mendorong langkah menuju studi daerah yang lebih komparatif. Hasil dari aplikasi teoritis adalah fragmentasi lapangan daripada pemahaman yang lebih baik tentang proses-proses regional. Kalaupun beragam aktor menjadi pertimbangan, negara sebagai aktor daerah kesatuan tetap tidak terungkap. Untuk menyimpulkan dengan acarnya dan Johnston studi tentang regionalisme baru, tidak berarti bahwa regionalisme formal antar negara menjadi tidak penting. Kami tidak tahu bagaimana berbagai aktor terlibat dalam proses regional yang berbeda. Selain itu, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa aktor negara sudah tidak relevan lagi. Sebaliknya, organisasi antar pemerintah dibentuk oleh interaksi perwakilan negara. Regionalisme lama dan baru masih cenderung memperlakukan negara sebagai aktor kesatuan. Perspektif ini mengabaikan anggapan bahwa pluralisme kepentingan merupakan negara demokratis dan bahwa kepentingan ini juga dapat melampaui batas negara pembuat kebijakan di satu bidang. Mungkin mengajar kepentingan yang berbeda dari yang dikejar oleh pembuat kebijakan di bidang kebijakan lainnya. Pertanyaan tentang apakah negara bagian menyerahkan kedaulatan atau tidak adalah tidak gunanya untuk memahami bagaimana integrasi sektoral berkembang di berbagai wilayah. Untuk memahami fenomena empiris pembuatan kebijakan publik daerah secara memadai, buku ini memiliki untuk memasukkan analisis ke dalam kerangka komparatif regionalisme yang lebih luas. Menurut tujuan komparatif regionalisme adalah untuk terlibat dalam dialog yang lebih bermanfaat dan memulai proses itu mengatasi fragmentasi di bidang kedaerahan. Mengusulkan bahwa pendekatan tersebut tidak terkait pada normativitas lembaga supranasional. Artinya, dalam hal ini komparatif regionalisme konfigurasi wilayah saat ini dianalisis dengan cara yang agak pragmatis. Evaluasi berhasil atau efisien sangat bergantung pada konteks dan tujuan yang ditargetkan sendiri dari lembaga regional. Ahli-ahli dinilai menurut
konfigurasi kelembagaan yang dipahami secara normatif sejalan dengan pendekatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman konseptual proses pembuatan kebijakan dalam kerangka organisasi antar pemerintah dan dengan menggunakan perspektif yang konseptualiskan organisasi. Dasar kelembagaan pembuatan kebijakan publik daerah lembaga bukan hanya struktur material tetapi konstruksi sosial yang pasti. Konsep pemerintahan daerah memungkinkan untuk memfokuskan pada lembaga antar pemerintah organisasi daerah tanpa implikasi normatif. Sebaiknya ia mempertimbangkan kondisi kelembagaan sesuai dengan efeknya. Oleh karena itu, pemerintahan daerah menggambarkan bagaimana struktur yang